rekan-rekan semua, saya Kusuma. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang logika fasi. Nah, untuk tutorial pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan atau pendahuluan dari logika fasi. Logika fasi sendiri agak berbeda dengan logika digital. Jadi kalau kita amati logika digital itu dia pasti memiliki nilai, kalau tidak 0 ya 1, entah hasil dari logika OR, AND, XOR dan sebagainya, pasti menghasilkan kalau tidak 0 ya 1. Namun demikian, logika fasi ini memungkinkan kita untuk memiliki nilai antara 0 dan 1, misalnya nilai setengah, 0,75 atau 0,8 dan sebagainya. Nah, nilai-nilai antara 0 dan 1 inilah dikenal sebagai sesuatu yang kabur atau samar, tidak jelas eksak, tidak hanya 0 dan 1. Nah, logika fasi sendiri dikenalkan oleh Lotfi Asadeh. Jadi beliau adalah profesor emeritus di UC Berkeley dan sudah dikenalkan tahun 1965. Fasi ini sendiri ada logika yang sebenarnya lama, sudah sangat lama, namun terkesan baru karena baru dikenalkan tahun 60-an. Namun sebenarnya pola pikir kita sehari-hari lebih mengarah ke logika fasi ketimbang logika eksak atau logika digital. Sebagai contoh, misalnya kita dihadapkan pada penentuan tinggi badan seseorang. Jadi sebenarnya tidak ada satu patokan bahwa tinggi badan seseorang itu harus bisa dikatakan benar-benar tinggi atau benar-benar pendek. Namun disinilah nilai fasi atau kabur atau samar itu dapat digunakan. Misalnya untuk menyebutkan tinggi badan seseorang, kita bisa sebutkan sebagai pendek, agak tinggi, kemudian tinggi, atau sangat tinggi. Jadi beberapa kata misalnya agak atau sangat atau kurang dan sebagainya, itulah yang membentuk suatu kekaburan dari fasi. Pengaruh suatu keanggotaan fasi kita kenal dengan istilah derajat keanggotaan. Jadi derajat keanggotaan ini menyatakan seberapa besar pengaruhnya anggota suatu fasi ke dalam sistem fasi. Nah, derajat keanggotaan ini memiliki nilai mulai dari 0 sampai dengan 1 dan diperbolehkan nilai di antara 0 dan 1. Nah, amatilah grafik berikut. Nah, grafik berikut adalah suatu grafik yang menggambarkan perubahan atau transisi 4 musim dalam setahun. Secara logika, kalau kita amati, sebenarnya setiap pergantian dalam satu musim, dari satu musim ke musim yang lain, tidak akan terjadi begitu saja, tidak akan tiba-tiba terjadi, namun biasanya terjadi suatu transisi. Nah, penggambaran ini adalah penggambaran dengan sistem non-fasi. Non-fasi bermakna bahwa satu keanggotaan bernilai 1 atau 0 saja. Jadi kalau tidak 1 ya 0. Nah, dengan demikian kalau kita amati di bulan Juni sebagai contoh, akan terjadi tiba-tiba perubahan dari musim semi menjadi musim panas. Nah, tentunya di dunia nyatanya tidak akan terjadi seperti itu, namun akan terjadi suatu transisi. Nah, mungkin penggambaran 4 musim tadi bisa kita ubah dalam sistem fasi dengan grafik sebagai berikut. Nah, kita amati pergantian dari musim semi ke musim panas, kemudian dari musim panas ke musim gugur, dan selanjutnya dari musim gugur ke musim dingin, ada suatu transisi. Nah, transisi ini diperlihatkan dari derajat keanggotaannya. Jadi, sebagai contoh bulan Juni, kita amati suatu transisi di mana pengaruh dari musim semi mulai berkurang dia, namun pengaruh musim panas mulai menaik ya. Nah, bisa kita katakan bahwa di bulan Juni sendiri
terjadi dua musim, yaitu musim semi dan juga musim panas, namun dengan derajat keanggotaan yang tidak sepenuhnya bernilai 1 atau 0. Kita amati dia memiliki nilai antara 0 dan 1, misalnya sekitar setengah. Nanti setelah dari bulan Juni masuk ke bulan Juli, kurang lebih di sini nanti fungsi keanggotaan dari musim semi akan mulai turun, namun fungsi keanggotaan musim panas mulai naik dia. Nanti bulan Juli Agustus, nah Agustus bisa kita katakan sepenuhnya musim panas, ditandai dengan derajat keanggotaan dari musim panas yang mendekati 1. Nah, demikian juga untuk pergantian pada musim-musim yang lain. Nah, kita bisa amati berdasarkan fungsi keanggotaannya. Nah, fungsi keanggotaan fasi bermacam-macam, ada yang seperti ini, ada yang bentuk Gaussian, ada yang berbentuk segitiga, ada berbentuk trapesium dan sebagainya, tergantung dari studi kasus yang kita temui. Nah, berikut bagaimana menggambarkan bagaimana derajat keanggotaan itu dibuat dalam fungsi fasi dan non fasi. Di sini fungsi non fasi atau fungsi eksak. Kita amati satu orang, misalnya kita memiliki nilai tinggi tertentu, kalau tidak memenuhi syarat, kita langsung masukkan nilai 0 derajat keanggotaannya, dan kalau memenuhi syarat, kita langsung kategorikan sebagai tinggi dengan fungsi keanggotaan 1. Namun di fasi agak sedikit berbeda. Kita amati bagaimana dia sebenarnya mulai tinggi tapi tidak terlalu tinggi sekali, dan kita beri fungsi keanggotaan ini dengan derajat keanggotaan dengan nilai misalnya sebagai contoh 0,3. Demikian juga untuk yang lain, misalnya tidak sepenuhnya benar-benar tinggi, bisa kita kasih nilai keanggotaan derajat keanggotaan nilainya 0,5. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya menghitung suatu fasi sehingga akan mendapatkan gambar yang lebih jelas bagaimana fasi ini bekerja.